Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Tovani. Saya sehari-hari berprofesi sebagai accounting konsultan. Nah, di video kali ini saya ingin sharing-sharing sedikit mengenai pengalaman saya dalam mendampingi beberapa klien. Termasuk mungkin permasalahan ini sering kali muncul menjadi pertanyaan dari banyak audiens ketika saya mengisi beberapa webinar mengenai keuangan bisnis. Nah, mungkin teman-teman sering kali bertanya sebetulnya tujuan berbisnis itu apa sih? Nah, kita harus meluruskan niat dulu nih. Harus menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa tujuan kita berbisnis, tujuan teman-teman di sini berbisnis, tujuan Anda berbisnis adalah yang pertama yaitu untuk menciptakan profit. Jadi apapun nanti strategi marketingnya, apapun nanti latar belakang teman-teman berbisnis, tentunya itu yang utama adalah menciptakan profit. Harus ada laba, bukan omset ya. Kalau omset itu kan penjualan. Tapi kita harus menciptakan profit. Lalu yang kedua adalah menjaga kesehatan cash flow. Nah, seringkali ini yang terlewat. Jadi, banyak yang menyadari bahwa kita harus menciptakan profit, tapi cash flow-nya tidak dijaga. Jadi, ketika misalkan penjualannya banyak, gitu ya, labanya ada, tapi uangnya tidak ada. Adanya di konsumen dalam bentuk piutang, dan itu pun tidak dapat ditagih, gitu. Jadi, hati-hati nih, ketika teman-teman menjalankan bisnis, strategi apapun yang ingin digunakan oleh teman-teman, perhatikan selalu dua hal ini. Jadi harus dua berpasangan tidak dapat dipisahkan, menjadi satu kesatuan. Sekali lagi saya ulang ya. Yang pertama adalah menciptakan profit, yang kedua adalah menjaga cash flow-nya. Karena kita harus yakin bahwa cash flow inilah yang menghidupi bisnis kita. Ibarat tubuh kita, darah yang mengalir, yang menggerakkan semua urat saraf kita, ya itulah cash flow, uang tunai yang selalu kita jaga kesehatannya. Oke, sepakat ya gitu. Nah, sering kali ada yang bertanya gitu ya, Pak, seberapa penting sih mengatur keuangan bisnis? Ya sangat penting. Kalau kita bicara finansial, itu ada dua hal yang harus kita sadari. Yang pertama adalah mengenai keuangannya, uang tunainya. Kedua mengenai mengaturnya, mencatatnya, mengadministrasikannya. Itu pun satu kesatuan juga. Jadi jangan kita bicara mengenai finansial itu hanya melulu uang tunai saja gitu ya, tapi tidak kita catat, tidak kita administrasikan, tidak kita atur pengeluarannya, pemasukannya, bukan, tidak seperti itu. Jadi harus dua dua hal yang selalu berpasangan. Nah, saya ingin mengajak teman-teman di sini untuk membayangkan jika misalkan teman-teman hanya mengejar omset saja atau hanya belajar mengenai marketing saja, tapi tidak dikelola dengan baik, tidak tahu itu boncos atau tidak tahu apakah itu misalkan ada kebocoran di dalam perusahaannya gitu ya, tiba-tiba mau bayar gaji uang tidak ada, tiba-tiba stok itu makin menipis, berkurang gitu ya. Nah, berarti kan ada yang salah dengan bisnisnya. Jadi, ketika teman-teman memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis, maka ada tiga hal yang harus teman-teman pertahankan, teman-teman upgrade skillnya, teman-teman harus sama kuatnya gitu ya, tidak hanya fokus pada salah satu saja. Yang pertama adalah kemampuan menjual, marketing. Itu jelas, karena bisnis itu nonsens jika tidak mampu menjual. Yang kedua adalah keuangannya harus kuat juga modal. Karena kan semua ini ketika kita menjalankan operasional perusahaan, mengejar omset, melakukan penjualan dan sebagainya, itu kan ditopang di operasionalnya oleh apa? Ya oleh modal, oleh keuangan kita. Ya. Yang ketiga itu adalah kemampuan how to manage-nya, bagaimana mengelolanya. Nah, yang ketiga ini yang biasanya seringkali terlewat oleh para pebisnis. Umumnya pebisnis hanya fokus mengejar omset. Terus yang kedua, menghitung atau selalu mengeluh mengenai modal gitu ya. Tapi kemampuan bagaimana cara mengelolanya seringkali terlewat. Ini harus sama kuatnya teman-teman. Anggap saja ini sebagai tripod bisnis gitu ya. Tiga kaki yang sama kuatnya. Oke, sepakat. Berarti finansial itu ketika teman-teman mengatakan atau bertanya, apakah finansial itu penting? Ya, penting. Tapi dua hal ya. Yang pertama itu kita bicara masalah nominal keuangan modalnya. Yang kedua adalah bagaimana cara memanage keuangannya supaya roda operasional perusahaan itu berjalan lancar. Karena toh darahnya dari situ, dari keuangan. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah tadi sepakat bahwa hal tersebut sangat penting untuk diadministrasikan, sangat penting untuk dikelola, seringkali banyak yang mengeluh, Pak, saya sudah sadar bahwa keuangan itu penting untuk dikelola, tapi jujur mencatatnya itu sulit gitu. Bagaimana cara tips atau supaya kita itu mudah atau disiplin, konsisten gitu ya, istiqomah dalam mengadministrasikan keuangan bisnis kita. Itu seringkali ditanyakan dalam beberapa webinar maupun dalam pelatihan gitu ya. Nah, begini teman-teman.
Kalau kita merasa bahwa itu sulit atau kita tidak konsisten dalam menjalankan administrasi keuangan kita, berarti ada satu hal yang sangat krusial. Apa itu? Kita merasa bahwa hal tersebut tidak penting. Itu tidak. Coba kalau misalkan kita merasa bahwa omset itu penting, kita belajar mengenai bagaimana teknik digital marketing, kita belajar bagaimana cara menjual, itu pasti kan kita memaksakan ya, itu tidak memaksakan diri berinvestasi, beli e-course, beli tools WhatsApp lah, atau kita beriklan di Facebook lah, kita menyisihkan uang tunai kita. Berarti kita merasa bahwa hal tersebut penting, itu tidak. Tapi ketika kita terlewat, berarti kan kita ada mental di situ menyepelekan, betul tidak? Menomorduakan mengenai administrasi. Nah, berarti kan kuncinya bagaimana kita menganggap bahwa hal tersebut penting gitu ya untuk kita lakukan. Bagaimana kita menumbuhkan rasa pada diri kita sebagai pebisnis bahwa mengadministrasikan itu penting, karena pengalaman saya beberapa klien itu ada saja alasannya untuk tidak konsisten menerapkan administrasi bisnisnya. Yang pertama, misalkan ketika transaksinya sedikit nih, omsetnya sedikit, ketika kita berikan solusi bagaimana cara memanage keuangan bisnis, mengeluh, aduh Pak, sekarang sih boro-boro memanage keuangan gitu ya, boro-boro mengadministrasikan, sedang sepi kok sekarang omsetnya. Oke, itu alasannya. Terus kalau misalkan sekarang sedang kencang-kencangnya nih omset gitu ya, fast moving, operasionalnya juga sedang kencang-kencangnya, uang masuk dan uang keluar, tentunya itu kan momentum untuk betul-betul dikelola, jangan sampai uang tersebut berceceran gitu ya, boncos atau terjadi fraud, kecurangan dan sebagainya. Ada juga alasannya. Apa itu alasannya? Aduh Pak, sekarang ada waktu kayaknya nih untuk kita bebenah gitu ya, membereskan mengenai administrasi keuangan. Kenapa? Ya karena ini sedang sibuk, staff saya sibuk, ini sibuk. Jadi akan selalu ada alasan gitu ya. Ketika omset sedikit juga alasan mengeluh, boro-boro konsentrasi untuk bebenah administrasi. Fokusnya hanya untuk mengejar omset, ketika sedang ramai pun kewalahan mengalokasikan waktu untuk membereskan administrasi. Nah, begini teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mendengar tidak mengenai buku harian bisnis gitu ya. Seperti diary. Kalau diary pribadi kan mungkin teman-teman sering mendengar atau melakukan dengan diketik atau ditulis gitu. Nah, buku harian bisnis itu adalah mencatat apa yang kita alami, apa yang kita lakukan kaitannya dengan keuangan bisnis kita. Coba teman-teman bayangkan, jika misalkan di kemudian hari teman-teman ingin tahu perkembangan bisnis teman-teman, apakah hanya dengan daya ingat saja? Kan tentunya tidak. Lalu ketika kita ingin menunjukkan kepada pihak ketiga bagaimana perkembangan bisnis kita, bagaimana growth bisnis kita, bagaimana sejarah jatuh bangunnya bisnis kita. Nah, itu semua bisa terlihat dari buku harian bisnis kita. Apa itu buku harian bisnis kita? Yaitu catatan pembukuan yang kita lakukan atas semua transaksi keuangan bisnis kita. Jadi nanti kita tidak hanya bercerita tentang pepesan kosong gitu ya, hanya oh dulu saya pernah mengalami ini, oh dulu omset saya sekian, oh dulu saya pernah ketipu ada piutang macet sekian, oh dulu saya pernah punya hutang ke supplier sekian. Nah, kalau hanya verbal saja, hanya secara ucapan saja, ya itu kan berarti seingat kita saja, betul tidak? Dan saya khawatirnya ketika teman-teman nanti akan melakukan ekspansi usaha dan membutuhkan investor atau kreditor atau siapapun itu pihak ketiga, bagaimana mereka bisa percaya performa bisnis kita kalau kita buatnya saja dadakan? Kita buat susun proposal gitu ya, karena membutuhkan suntikan dana untuk ekspansi atau menggait partner baru, menjual saham baru dan sebagainya, join ke usaha kita, kita dadakan buat proposal gitu ya. Lalu akhirnya calon partner kita atau siapapun itu investor melihat apakah betul seperti ini. Nah, akan berbeda jika kita memiliki buku harian bisnis. So, catatlah. Mulai kapan mencatatnya? Nah, ini yang sering kali ditanyakan. Mulai mencatat itu adalah sejak kita menjalankan bisnis. Jadi jangan memiliki pemikiran sudah omsetnya meningkat baru dicatat. Pertama kali kita menjalankan bisnis, pertama kali kita melakukan modal, disitulah kita harus mulai mencatat semua transaksi keuangan kita. Kan logikanya kita harus mengawal modal yang sudah kita keluarkan itu diserap kemana saja. Apakah itu sesuai RAB-nya, sesuai planning kita. Jadi jangan sampai tiba-tiba uang kita habis, mau beli stok tidak ada, mau bayar gaji tidak ada, bayar listrik tidak ada, tiba-tiba habis saja. Lah, ini kenapa bisa habis? Sejak kapan kita habis ya? Maka dari itu catat, kawal. Sekali lagi catat, kawal modal usaha teman-teman sejak teman-teman menjalankan bisnis pertama kali. Mulai menjalankan bisnis. Meskipun belum ada omset sekalipun, baru sewa toko, baru
membeli peralatan produksi, komputer dan sebagainya. Dari situ juga langsung mulai melakukan pencatatan. Oke, jadi mulai buatlah buku harian bisnis teman-teman. Oke, nah yang ketiga yang sering kali ditanyakan, mengapa kita selaku pebisnis, ini yang sering kali ditanyakan ya, selalu merasa kekurangan modal. Nah, ini yang harus digarisbawahi ini. Modal di sini teman-teman hati-hati. Jangan hanya mengartikan modal itu uang tunai. Karena seringkali pebisnis merasa, aduh saya kekurangan modal nih. Dalam artian sebenarnya dia kekurangan uang tunai untuk membiayai bisnisnya. Bukan berarti modalnya kurang, bisa saja modal tersebut ada. Tapi dalam bentuk tagihan piutang di luar. Seperti itu. Nah, bagaimana kita memisahkan apakah bisnis kita itu betul-betul sedang sehat, butuh ekspansi, atau kita menyuntikkan uang kas baru itu karena sebenarnya bisnis kita sedang bermasalah. Kita bisa memilah hal tersebut, kita bisa mengidentifikasi hal tersebut jika kita melakukan pencatatan, melakukan pembukuan, dan mengadministrasikan transaksi keuangan kita. Tanpa itu mustahil kita bisa mengidentifikasikan itu. Lalu kesimpulannya apa? Nah, begini. Jika teman-teman merasa ketika menjalankan bisnis ada pada suatu kondisi, aduh saya kekurangan modal nih, dalam artian tentunya kekurangan uang tunai tadi. Nah, silahkan identifikasi terlebih dahulu. Apakah betul teman-teman itu mengalami kekurangan modal karena untuk ekspansi dalam rangka bisnis yang sehat, atau jangan-jangan teman-teman itu sebetulnya sedang menghandle suatu bisnis yang sedang bermasalah, sedang menangani benang kusut gitu ya. Dalam berbisnis itu kan dikenal istilahnya cut loss. Dalam artian ya kita harus berani memutuskan apakah kita berhenti sampai di sini atau ini masih layak untuk kita lanjutkan bisnis kita. Nah, itu semua hanya bisa kita simpulkan jika kita melakukan pencatatan bisnis. Jadi, kesimpulannya adalah sebelum teman-teman belajar membaca performa bisnisnya, mengukur performa bisnisnya, ya teman-teman harus belajar mencatat dulu. Bukan hanya belajar mencatat, tapi juga mengimplementasikannya secara konsisten dalam bisnisnya sehari-hari. Jadi, teman-teman, silahkan upgrade skill teman-teman, lalu implementasikan bagaimana cara mengadministrasikannya, lalu nanti juga teman-teman harus belajar bagaimana menafsirkan output administrasi keuangan tadi supaya teman-teman bisa mengukur performa bisnisnya. Itu sangat penting, karena toh, sekali lagi, bisnis itu bagaimana teman-teman menciptakan profit dan menjaga cash flow. Dan itu semua hanya bisa kita ukur hanya dengan mengadministrasikan transaksi keuangan bisnis kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman, gitu ya, mendorong teman-teman, memotivasi teman-teman untuk selalu konsisten dalam mengadministrasikan transaksi bisnisnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.